Shalom warga kerajaan. Kali ini kolaborasi akan membahas tema tentang pelayanan anak muda. Bagaimana generasi muda masa kini. Nah, pelayanan anak muda sungguh merupakan suatu pelayanan yang membutuhkan kreativitas yang luar biasa dan juga hati yang mengasihi generasi ini, karena di dunia anak muda begitu kompleks dan penuh dengan tantangan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, saya bertobat kelas 3 SMP. Sebelumnya saya adalah seorang anak yang sangat pemalu karena suka dibully dan karena mempunyai postur tubuh yang sangat kurus, krempeng. Saya dijuluki krempeng atau gepeng, bahkan kutilang darat. Ya, kurus tinggi, langsing, dada rata, jerawatan batu, kacamata yang besar. Tapi sejak saya bertobat, saya terima Yesus. Kelas 3 SMP, hidup saya berubah. Saya mempunyai pengharapan, saya mempunyai jati diri, dan sejak saat itu saya berdoa. Saya mulai membaca Alkitab, firman Tuhan tiap hari, dan juga Tuhan mulai membangkitkan talenta-talenta, karunia-karunia yang ada dalam diri saya. Saya belajar main musik, belajar bernyanyi. Kalau dulu saya disebut, waktu saya bernyanyi disebut seperti tikus yang kejepit pintu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, sejak waktu SMA saya mulai mewakili sekolah lewat vokal group ataupun lewat lomba nyanyi solo. Bahkan mewakili sekolah, kabupaten, provinsi untuk sampai di tingkat nasional dalam lomba nyanyi P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Ya, dan juga pernah ikut dalam Bahana Suara Pelajar 2 di TPI. Nah, sejak saat itu sampai sekarang saya banyak terlibat juga dalam pelayanan anak muda. Nah, dalam kolaborasi kali ini akan ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang bergerak dalam dunia anak muda. Mereka melayani generasi muda. Ada Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak dari Jakarta. Ada My Bro Adrian Heri Theodorus Ubro dari Surabaya. Mereka akan membahas tentang generasi muda, bagaimana generasi muda dengan pelayanan, bagaimana generasi muda dengan hubungan-hubungan, bahkan generasi muda dan jati diri. Dan juga terima kasih untuk vokal grup dari KGPM Manado, ada kakak adik Krista dan Misi beserta suami mereka yang mendukung pelayanan ini, dan juga ada Ibu Gembala Vera Lintong dari KGPM Ebenezer Bahu Malalayang Manado yang menyumbangkan suara mereka bernyanyi mewakili anak-anak muda. Mereka sangat aktif dalam pelayanan anak muda dan juga dalam pelayanan praise and worship. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam proyek kolaborasi kali ini, dan biarlah dalam setiap kolaborasi ini memperlengkapi, membangun orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan jika Anda diberkati dengan pelayanan ini, silakan dukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga membunyikan tanda lonceng. Dan supaya kita semua diberkati, bahkan firman Tuhan katakan diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ku yakin Dia selalu sertaku.
Yes, berjumpa kembali dengan saya Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak, KGC Jakarta. Saat ini kita akan bicara mengenai generasi muda dan hubungan. Generasi muda punya banyak pemikiran, generasi muda punya banyak keinginan dan punya banyak cita-cita. Dan rata-rata mereka ingin sukses di masa muda. Tapi ketahuilah generasi muda bahwa tanpa hubungan yang baik, engkau tidak akan mencapai kesuksesan. Banyak orang membangun hubungan berdasarkan cara berpikirnya sendiri. Tapi mari kita melihat cara berpikirnya Alkitab. Generasi muda, perhatikan baik-baik. Nah, hubungan dipengaruhi oleh tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang membangun hubungan. Nah, ini dia, semakin dekat hubungan akan membawa Anda pada tingkat yang lebih tinggi. Akan membawa Anda kepada tingkat yang disebut dengan keintiman. Satu kali ada seorang kaya muda yang datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 22 kita akan pelajari. Dikatakan begini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dari hal ini saja, dari pernyataan Yesus ini kita mengerti bahwa orang muda ini tahu siapa Yesus, tetapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu bisa membuat mukjizat, guru yang baik, dia katakan. Tetapi dia tidak tahu, ataupun dia tidak mengenal, dia tidak intim dengan Yesus. Sehingga Yesus menjawab, "Kenapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja." Yang memberitahukan sebetulnya kepada orang muda ini, "Hei orang muda, kau tidak kenal siapa saya." Kemudian dikatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hebatnya orang muda ini berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dan kemudian Yesus memandang dia dengan sedih dan berkata, menaruh belas kasihan kepadanya, berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Hebat ya. Kalau saya mendapati, wah hebat sekali orang muda ini. Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Kalau hidup kita zaman ini berapa banyak kekurangan kita. Tetapi orang muda ini didapati akhirnya dia meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Yang artinya dia boleh berkata guru yang baik kepada Yesus, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan Yesus. Itu sebabnya saya katakan tadi, semakin dekat hubungan akan membawa pada tingkat yang lebih dalam, yang lebih deep, yang lebih mendalam. Keintiman yang luar biasa, yaitu penyembahan. Ternyata hubungan yang dekat itu akan menghasilkan sebuah penyembahan. Kita akan semakin mengagumi Yesus waktu kita mengenal Dia. Waktu kita intim dengan Dia, kita akan semakin mengenal Dia. Dan ini semua dibangun berdasarkan hubungan. Orang-orang muda hari-hari ini membangun hubungan dengan orang-orang di sekeliling di seluruh dunia ini, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan dunia maya, dengan yang namanya Instagram, Twitter, semua. Tetapi ini semua tidak membangun keintiman ataupun kedekatan. Itu sebabnya generasi muda, dengar baik-baik. Seperti apa engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, seperti itu juga engkau nanti akan menghasilkan hubunganmu dengan manusia. Kalau engkau berkata guru yang baik kepada Yesus, engkau harus mengenal Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan saya percaya generasi muda, kau akan dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom anak-anak muda yang luar biasa. Engkau hebat, engkau dahsyat, dan kejadianmu ajaib, kata Tuhan. Tahukah engkau bahwa sebuah produk yang hendak dipasarkan oleh perusahaan membutuhkan sebuah brand pemasaran yang bagus? Tanpa brand pemasaran yang bagus dan menarik, maka sebuah produk, tidak peduli nilainya tinggi, kualitasnya tinggi, akan susah laku di pasaran. Anak muda, tahukah engkau bahwa engkau adalah brand kerajaan Allah? Ya, setiap anak-anak muda,
engkau adalah brand kerajaan Allah. Bagaimana dunia ini bisa melihat kerajaan Allah? Kuncinya ada pada engkau, anak-anak muda. Ya, mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-14b. Dengarkan baik-baik. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-14b. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sekali lagi, Kak Adrian ulang. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14b. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara, anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang dahsyat, anak-anak muda yang kejadiannya ajaib kata Tuhan. Engkau adalah brand-brand Tuhan, brand-brand kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Firman Tuhan menulis, engkau adalah anak-anak yang luar biasa, engkau kuat, firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan si jahat. Ini adalah brand yang Tuhan ciptakan kepada anak-anak muda. Dan itu bukan cuma sekedar casing yang ada di luar, tapi Tuhan sedang menciptakan generasi muda yang kuat, generasi muda yang firman Allah berdiam di dalamnya, dan generasi muda yang mengalahkan si jahat. Dan brand inilah, brand kerajaan Allah inilah yang sedang Allah perlihatkan kepada dunia, sehingga dunia melihat dan dunia akan datang kepada Allah. Oleh karena itu anak-anak muda, jaga hidupmu, jaga cara berpikirmu, jaga pergaulanmu. Sebab pada waktu Tuhan hendak membranding kalian, ya, pada waktu Tuhan hendak membranding kalian, Tuhan tidak akan main-main. Sebab nilai yang kalian bawa itu sangat tinggi. Dan Tuhan mau dunia melihat nilai itu. Itulah sebabnya kalau saudara baca kembali di ayat selanjutnya, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15, di sana jelas sekali Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Anak-anak muda, jika engkau mau menjadi brand kerajaannya Allah, brand yang Tuhan pakai untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini, maka hal yang pertama yang Tuhan minta kau lakukan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Anak muda, kau nggak bisa bilang, saya mau hidup bagi Tuhan, tapi saya juga mau senang-senang di dunia. No. Atau kamu mau bilang, saya mau senang-senang dulu di dunia, kemudian nanti aja deh baru cari Tuhan. Kalau saya udah sukses, saya udah berhasil, saya udah punya rumah, saya udah punya mobil, kemudian saya cari Tuhan. No way. Saudara tahu, begitu banyak kisah dalam hidup ini di mana orang menomorduakan Tuhan, dan pada waktu mereka berada di puncak, apakah mereka mengingat Tuhan? No. Pada waktu mereka ada di puncak, begitu banyak tanggung jawab yang besar yang ada di pundak mereka yang menyita fokus mereka. Sehingga mereka tidak lagi punya waktu untuk Tuhan. Jika pada waktu sekarang, sebelum tanggung jawab yang banyak dibebankan ke pundakmu, engkau nggak bisa cari Tuhan, maka apa yang bisa menjamin pada waktu tanggung jawab yang banyak 5 tahun, 10 tahun kelak di depan ditempatkan di atas pundakmu, baru kamu bisa berkata saya mau cari Tuhan. Anak muda, Tuhan memakai engkau sebagai brand kerajaan Allah. Itu jati dirimu di dalam Kristus. Makanya Tuhan siap membuat engkau menjadi kuat. Tuhan siap membuat engkau berdiam di dalam kerajaan Allah, membuat engkau hidup dalam janji Allah, membuat firman Allah hidup di dalam engkau, dan membuat engkau mengalahkan si jahat. Tapi agar semuanya ini terjadi, firman Tuhan bilang, jangan engkau mengasihi dunia ini. Anak muda yang hebat, anak muda yang dahsyat, anak muda yang kejadiannya ajaib kata Tuhan. Ingat firman Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Karena 1 Yohanes 2 selanjutnya berkata, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan hilang, akan lenyap.
akan sirna. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Dan inilah bukti bahwa produk itu berkualitas tinggi. Kenapa? Karena saat semuanya gagal, hanya orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Engkau sebagai branding kerajaan Allah, engkau tidak akan mau. Karena Tuhan akan membuktikan kualitas dari kerajaan Allah tidak akan lenyap. Justru mereka yang mengasihi dunia ini akan lenyap. Anak muda, silakan kau pilih. Engkau ingin menjadi branding dari paket yang murahan yang akan lenyap di kemudian hari, ataukah engkau ingin menjadi branding kerajaan Allah yang pada saatnya nanti akan terbukti orang yang hidup dengan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Ingat satu hal, bahwa Yesus ingin membuat engkau menjadi brand kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, jaga hidupmu, jaga kelakuanmu, jaga pergaulanmu, jaga perkataanmu. Sebab dari hidupmu, orang akan mau memilih kerajaan Allah ataukah orang mau menjauhi kerajaan Allah. Oke? Salam berkat bagi semua anak-anak muda yang luar biasa. Dan sampai bertemu kembali bersama dengan Kak Adrian di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.